Shalom, selamat sore kepada wanita Deborah. Kiranya pada saat ini kita tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Saya akan mengangkat tema Stop Galau. Ya, hari-hari ini dunia sedang galau akibat dampak dari pandemi COVID-19. Dan kita juga mengalami dampaknya yang membuat kita semua, khususnya ibu-ibu, mengalami kegalauan. Dan kita akan belajar pada saat ini seorang nabi yang juga mengalami kegalauan ya. Ini nabi bisa dikatakan nabi yang bingung karena situasi dan kondisi saat itu yang sedang dia alami. Kita baca di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 19 dikatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Ayat ini tidak berdiri sendiri. Ayat ini merupakan sebuah komitmen atau statement daripada Habakuk sebagai nabi yang sedang galau, sebagai nabi yang sedang bingung, ya. Ayat-ayat ini adalah sebuah pergumulan di pasal 1 kita lihat. Di pasal 1 ayat yang kedua dikatakan begini, ini kondisi keluhan-keluhan nabi ini ya. Di pasal 1 ini penuh dengan keluhan, penuh dengan kegalauan, penuh dengan kebingungan ya. Dikatakan seperti ini, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Kalau dibaca satu pasal ini semua penuh dengan pergumulan. Sampai akhirnya di pasal 2. Di dalam kegalauannya ini dia mencari Tuhan, dia menanti-nantikan Tuhan. Dan di pasal 2 dia menemukan jawabannya. Kita lihat di dalam pasal 2 ayat yang keempat dikatakan demikian. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Nah ini yang perlu kita tekankan. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Jadi ketika di ayat 17 dan 18 pada pasal ketiga ini merupakan statement, merupakan komitmen dia, yaitu bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Jadi sangat berbeda di pasal-pasal sebelumnya itu penuh dengan keluhan, tetapi di ayat 17 ini merupakan kata-kata iman. Jadi bagaimana dan apa yang harus kita lakukan menghadapi kegalauan hari-hari ini? Kita belajar dari seorang yang bernama Habakuk. Hamba Tuhan atau nabi Tuhan yang bingung atau galau ini. Yang pertama adalah ucapkan kata-kata iman. Ya, menghadapi situasi sekarang ini hanya dengan mengucapkan kata-kata iman itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita bersyukur gereja kita Hagios Family sebelum ibadah itu sering mengucapkan kata-kata iman. Yaitu apa? Saya hidup, saya sehat, saya kuat. Amin. Padahal mungkin situasinya bertolak belakang. Tetapi ini merupakan upaya dari kita untuk mengucapkan kata-kata iman. Ya. Jadi kalau kita melihat di kondisi ini dikatakan kata sekalipun itu sinonimnya apapun walaupun itu menunjukkan kondisi yang krisis ya. Jadi dengan situasi yang krisis karena situasi bangsa itu saat itu sedang menghadapi masa pembuangan akan menghadapi serbuan daripada musuh. Tetapi dia katakan ya. Yang pertama dia ucapkan adalah sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan. Kondisi ini pun sedang kita alami saat ini ya. Penghasilan kita berkurang bahkan sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kita harus mengucapkan kata-kata iman. Amin. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menghadapi situasi galau ini. Yang kedua adalah ubah ratapan kita, ubah keluh kesah kita menjadi pujian. Kalau di ayat-ayat sebelumnya, Habakuk ini fokus kepada dirinya, kegelisahannya, kegalauannya. Tetapi dia mengubah,
Di ayat 18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Yang tadinya fokusnya hanya kepada dirinya, sekarang dia ubah fokusnya kepada Tuhan. Ya, jadi ubah ratapan kita menjadi pujian. Karena apa? Di dalam sorak-sorai, di dalam beria-ria kepada Tuhan, di saat kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan akan nyata. Ini dapat kita lihat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 22 dan 26 ya. 2 Tawarik di sana saya tidak akan bacakan, di sana diceritakan bagaimana Yosua mengambil keputusan untuk bersorak-sorai. Dan di sana dikatakan ketika mereka bersorak-sorai, bangsa itu bersorak-sorak, Tuhan sendiri yang menghadang musuh. Ya, Tuhan sendiri yang berperang ganti kondisi yang mereka sedang alami. Itu menjadi iman buat kita ya. Kita harus mengubah keluh kesah kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita dengan mengangkat sorak-sorai kepada Tuhan. Amin. Sebab kita tahu dengan pujian ini maka Tuhan akan menghadang hal-hal yang membuat kita takut. Karena ketika kita memuji Tuhan, itu imun tubuh kita pun akan bertambah ya. Sehingga dalam situasi seperti ini, stop galau. Ubah kegalauan kita menjadi pujian ya. Dan yang ketiga adalah utamakan mencari kekuatan Tuhan. Dikatakan tadi di ayat yang ke-18 ya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku ya. Jadi digambarkan di sini Habakuk menganalogikan atau menggambarkan seperti rusa, tangkas. Wah, dia berjalan di bukit-bukit. Dengan situasi ini sebenarnya Tuhan sedang melatih kita supaya kita tangkas menghadapi setiap pergumulan. Katakan amin ya. Kalau kita nggak pernah mengalami masalah-masalah, kita menjadi orang yang kerdil. Tetapi justru seperti tadi Habakuk 2 ayat 4 dikatakan, orang benar itu hidup karena percayanya. Dan di masa-masa inilah ya, kita akan seperti rusa yang tangkas menguasai bukit-bukit pergumulan kita. Kita akan menjadi cakap menghadapi situasi saat ini. Karena kita itu selalu mencari kekuatan yang dari Tuhan. Yang ketiga ini dikatakan utamakan mencari kekuatan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, ya kita akan melihat campur tangan Tuhan. Sebagai kesimpulan di dalam renungan kita pada saat ini. Kegalauan itu bisa menghantam siapa saja. Kegalauan itu merupakan sebuah respon dari kita karena kita sudah mulai tidak nyaman, ya. Yang biasanya kita punya penghasilan, yang biasanya kita serba ada, yang biasanya kita bebas melakukan aktivitas, sekarang semua menjadi stop dan itu membuat kita galau. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, ya, dikatakan menghadapi situasi ini, yang pertama kita harus mengucapkan kata-kata iman, ya. Kata-kata iman, sekalipun situasi seperti ini, aku tetap mengatakan Tuhan penolongku. Amin. Sekalipun Mazmur 23:4 berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Ketika kita memiliki kata-kata iman, itu menjadi penolak bala istilahnya ya. Penolak serangan yang menyerang pikiran kita, hati kita. Ucapkan, saya hidup, saya sehat, saya kuat di dalam Tuhan. Dan ini akan memberikan kemenangan kepada kita. Dan yang kedua, ubah keluh kesah kita menjadi pujian. Setiap hari bangun mesbah doa, bangun pujian kepada Tuhan. Di situ akan kita lihat campur tangan Tuhan, Tuhan yang menghadang dan Tuhan yang akan bekerja memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang ketiga, utamakan mencari kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga dengan 3 hal yang kita lakukan ini, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang kuat menghadapi situasi saat ini. Stop galau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur Tuhan buat renungan firman Tuhan. Kami sebagai wanita-wanita Deborah mungkin dikondisikan dalam situasi yang galau Tuhan. Situasi yang membuat kami khawatir, ragu. Kami sering berteriak, berapa lama lagi Tuhan, seperti Nabi Habakuk, berapa lama lagi kami akan menghadapi situasi seperti ini. Tetapi ketika kami berteriak, kami juga menanti-nantikan Tuhan untuk menjawab semua keluh kesah kami.
Dan kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan kembali lewat firman-Mu. Supaya kami mengucapkan kata-kata iman. Supaya kami tetap memuji Tuhan. Dan supaya kami tetap mencari kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menjadi seperti rusa yang tangkas mengatasi semua persoalan ini. Kami akan berdiri menjadi wanita-wanita yang kuat, wanita-wanitanya Allah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.